Alhamdulillah ada yang terkabul Pak kemarin tuh. Saya butuh kata Pak Haji tuh kalau doa ada orang linglung ngasih uang 10 miliar gitu. Cuman batin saya tuh kayak itu kalau 10 miliar kayak tuh barangkali ini sayanya butuh banget minggu ini. Jadi saya tuh doanya tuh ya Allah saya butuh minggu ini ada uang 100 juta, ada uang 100 juta. Alhamdulillah Pak Haji diiniin ada uang 100 juta yang iniin ya adik sepupu. Butuh berapa katanya butuh 100 ya langsung dikasih sama jaminannya itu apa nginiin ada tanah sih Pak. Jadi sok katanya sok pakai aja dulu 100 gitu. Jadi saya ketutup tadinya mah kalau nggak dapat yang 100 itu mau nggadein motor juga atau ngejual motor tapi ini kan berarti nggak jadi nginiin jaminan aja kayak itu. Alhamdulillah terus suami dapat kerjaan sekarang tuh ini suruh jadi ketua yayasan SMK di Indramayu. Di Indramayu juga yang ini yang bagian nelayan juga Pak SMK-nya tuh SMK Maritim. Kemarin kan suami ikut sekarang tuh pas ada pengukuhan Pak jadi ada rapat yang ini rapat yang mau ketua yayasan tuh jadi sok si ibu aja barangkali insya Allah privat selanjutnya mau ikut katanya gitu. Jadi sekarang dibagi aja dulu gitu kata suami saya tuh. Nah mau saya gini Bu, bisa gak yang sifat 18 jangan ada? Insya Allah Pak. Iya, yang mana yang masih ada di Ibu? Bisa gak tuh pelan-pelan dihilangin? Ya gelisah Pak karena utang saya masih banyak. Ini juga pas tahu saya punya uang ada yang ditutup. Yang ini kakak-kakak saya kan pada invest uang Pak. Ngelihat saya usahanya lancar waktu itu. Pas sekarang nggak lancar kan pada minta Pak. Terus kakak-kakak saya juga udah pada pensiun. Berapa? Jadi butuh uang. Sementara saya lagi kayak gini. Jadi otomatis pada marah. HP saya mana? Ini. Kakak saya marah-marah Pak, ada yang invest 100 juta, ada yang invest 200, Bapak udah diminta. Saya nyop lagi kayak gini. Sementara yang kemarin solar kapal tuh Pak, udah ada kabar mau dari KUD juga Pak. Tapi karena sekarang lagi ada rapat ini nih Pak, ketua yayasan pembentukan lagi organisasinya tuh Pak, jadi dipending dulu. Pengennya saya mudah-mudahan lancar Pak, bisa maksudnya. Jangan mudah-mudahan. Pasti dari KUD mau ngasih modal lagi gitu Pak. Pengennya minggu-minggu depan Pak udah mulai siap-siap berangkat Pak. Tapi katanya itunya 2 hari atau 3 harian lagi ada kabar baiknya gitu. Pokoknya nggak boleh mudah-mudahan pasti KUD mau bantu lagi modalnya gitu Pak. Bu, Ibu kan punya utang. Iya Pak. Saya juga dulu punya utang. Iya, amit-amit yang baik. Iya. Coba nih amit yang baik. Anggap aja Ibu udah mati aja, mikirin utang nggak? Iya Pak, maksudnya mikirin utang. Kalau mati mah nggak mikirin utang Pak. Ya anggap aja Ibu udah mati gitu, jadi nggak usah dipikirin dulu. Walaupun dia nagih udah biarin aja. Jadi biar fokus. Iya. Kalau Ibu benar-benar mikir. Terus pas saya kemarin sampai kencing nggak kerasa Pak. Saking stresnya karena kakak yang minta sih Pak. Kamu itu gimana sih? Uang saya kok nggak bisa dikembaliin pas saya butuh kamu ini. Ya Allah sampai. Itu namanya ngeluh gak? Iya Pak. Ada gak tuh di sifat 18? Iya Pak. Ada. Iya, Pak, ya Allah. Anggap aja Ibu amit-amit yang baik. Mati udah, jadi Ibu gak mikir. Iya, Pak. Udah tenang aja, fokus. Nanti kalau Ibu memang ada uangnya dibayar, pasti Pak. Dibayar. Tapi butuh ketenangan. Sekarang Pak. Nih Ibu, ember. Iya. Airnya diuplak. Iya. Butak. Iya. Cemplungin berlian. Iya. Apa kelihatan berliannya? Iya enggak Pak. Kenapa? Gelap. Ya iya karena butek. Coba ditenangin dulu biar ngendep dulu. Jernih apa ya? Jernih. Iya, oh itu dia ada berlian. Iya. Jadi Ibu mesti pikiran nih jernih dulu. Makanya kalau Pak Haji kok saya nggak terkabul, otak lo tuh bangsat. Iya Pak. Kok gitu Pak Haji? Ya otaknya mikir lah gimana? Lo nuntut ke gue. Iya. Sementara gue nggak bisa nuntut lo. Gimana? Kita mesti sepadan dong. Iya Pak. Iya Pak. Jadi Ibu mesti tenang dulu. Kalau ibunya kakak saya Pak Haji, ya udah gua angkat tangan. Jadi Ibu mesti tenang dulu. Kalau nggak tenang, gimana? Ibaratnya ember diaduk, butak, cemplungin berlian. Apa kelihatan berliannya? Nggak kelihatan. Enggak lah. Karena butak ya Pak. Iya, nunggu tenang dulu. Kira-kira 3 jam. Ngendap ya Pak. Ngendap.
Lah tuh dia tuh berliannya. Ya Allah, alhamdulillah. Iya, Pak. Nah sekarang ibu selalu yang diutarakan di hati, tuntutan kakak, tuntutan ini nggak bisa bu, mesti tenang dulu. Ya, dianya banyak nanya sih Pak. Ya udah biarin, haknya dia karena duitnya udah kita pakai. Iya. Haknya dia. Kan Makanya udah orang kadang kenapa mesti bed rest, kenapa mesti istirahat total? Iya. Ya karena lu pengen sembuh. Kalau lu nggak sembuh, lu aktivitas nanti lu mati pasti. Iya, Pak. Nah kalau ibu terus mikir terus, akhirnya deadlock. Iya, Pak. Sakit ini, sakit ini, sakit ini, nggak bisa. Jadi ibu mesti tenang dulu. Kalau ibu nggak tenang ya nggak bisa lah bu. Iya, Pak. Tenang dulu. Yang bisa ya ibu bukan saya. Iya, Pak. Kalau orang kan gitu. Namanya orang kan mau carmuk. Iya, Pak. Sini bu, saya bikin tenang bu. Saya hipnotis. Ini bu, saya bikin tenang bu. Saya kasih pil. Ya nggak bisa juga, bohong semuanya, mana ada lah. Kita Tetap sendiri ya, Pak, ya? tetap diri sendiri. Nah gimana caranya tuh biar ibu nggak ada sifat 18? Iya, Pak. Iya. Gimana? Pelan-pelan. Gelisah, Pak. Iya nggak Bunda. boleh. Murung. Nggak sedih. boleh. Iya kan, kalau ingatnya sedih apa ya? Allah, iya saya mikir. Jadi maunya saya selama ibu masih ada sifat 18 nggak bisa. Jadi gimana dong Pak Haji? Ya mesti dihilangin dulu. Iya, Pak. Caranya gimana, Pak? Ditenangin dulu, Pak. Iya. Dari bangun tidur sampai mau tidur ibu ngucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ibu lagi makan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu ke pasar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu masak, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu mandi, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Biar nanti kependem tuh. Sifat 18-nya kependem sama ucap syukur. Iya, Pak. Tapi kalau ibu mandi enggak ucap alhamdulillah, makan Mikir enggak aja ngucap ya, Pak, ya, alhamdulillah, mikir aja. cuci piring enggak alhamdulillah, masak enggak ngucap alhamdulillah. Ya dia nongol terus. Mikir jadi kepikir depan. Ya iya, kunci cuma itu aja. Dari bangun tidur sampai mau tidur, Jangan ucap lupa, syukur. iya, jangan lupa, ya, Pak, ya. Itu. Pokoknya maunya saya, Pak. ibu harus terkabul. Amin. Sabar, Ibu Pak. jangan lihat tamu RDI, Pak Haji itu kok bisa? Bohong bu, Iya, Pak. bohong. Iya, Pak. Kok itu bisa cair 200 miliar Pak Haji? Bohong. Iya, Pak. Bohong. Iya. Bohong. Bohong. Yang benar kita. Iya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Kita kan kadang, kok dia bisa ya, Ca? Nggak ada bohong. Yang benar ibu. Gitu. Amin. Soalnya kalau nggak begitu gimana? Iya. Kita larut ntar. Ada lagi? Kalau itu caranya, saya tuh nyentong itu nggak ngerti, Pak. Nyentong caranya nyentong. Ajarin nyentong. Pak, iya gimana? Nyentong. Ajarin nyentong. Tapi harus tenang. Iya. Tenang pikirannya Terus bu. waktunya kapan aja, Pak? Kapan aja. Habis sholat. Habis sholat. Kan posisi tenang habis sholat. Iya. Masih punya wudhu. Ibu gemerongsong. Masih punya iya, pakai Pak. mukena, Iya. tenang, santai. Kita kan ngundang ini. Iya, Pak. Maksudnya kan mengundang. Iya. Undang. Dengan tadi kerja dari Pak Haji dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah. terus maka hati kita jadi tenang di apapun yang terjadi pada kita syukur terus. Iya. Nah, termasuk ini kondisinya Iya. harus tenang. Itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Panggil ganteng, 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 datang ya ganteng, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, Iya. undang, ajak kawanmu datang ke sini Iya. sebanyak-banyaknya. Iya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Iya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Iya.
undang ya, ajak ya, datang ya ke tempat saya sini seluruh kawanmu yang sebanyak-banyaknya. Iya. Diulang-ulang, Iya. diulang-ulang. Terus-terusan Pak kayak gitu. Terusan, waktunya minimal habis sholat. Pas Iya. mood pengen pegang ini, Iya. pegang. Iya. Kalau yang ATM sih apa gimana Pak? ATM. Nggak usah pakai itu aja, Itu nanti aja. ATM-nya rusak. Udah pakai itu aja. Iya Pak, makasih Ya, Pak. ATM-nya nanti rusak. Iya, iya makasih. Nanti bikin ATM lagi. Iya. Nah, kedua, coba ibu, karena ibu yang datang kemari bukan suami, coba ibu yang meraktekin dulu yang sifat 18 jangan ada. Saya nggak ngebahas sholat, udah nggak bahas. Iya. Saya udah nggak bahas baca Quran, dah itu aja dulu. Soalnya rata-rata tamu-tamu RDAE hajatnya lemot karena itu. Masih apa gelisah ya Pak, masih mikir ya. Coba, bisa gak? Pasti bisa Pak, harus bisa. Kapan tuh? Bisa gak minggu-minggu ini? Jangan ada. Pasti Pak. Hmm? Diusahain harus Harus ya? harus ya. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau ada orang misalnya datang misalnya saudara yang invite ke saya nanya, saya diem aja Pak, alhamdulillah aja gitu. Iya, betul. Jadi ibu udah jangan terkontaminasi lagi. Kalau udah ada saudara yang nanyain, jadi gimana saya kebagiannya kapan? Kok kapalnya datang nggak kebagian lagi? Kok kapalnya datang nggak kebagian lagi? Pas semenjak COVID ada minus aja Pak. Nanti enggak, yang penting sifat 18 jangan ada. Bisa? Sifat 18 Ya, Minggu ini bisa gak hilang semua? Bismillah Pak. Pasti ya? Minggu ini. Ya, iya Pak. Nih minggu ini. Ya, ya. Sip, terkabul. Cair 10 miliar. Amin. Ya, jangan 100, maunya saya 10. Iya Pak. Ya. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum, makasih. Tinggal di mana? Di Cirebon. Di Cirebon. Sehari-harinya apa? Pensiunan PNS Pak Haji. PNS. Umur Umur 61, 61. Jadi udah pensiun berapa tahun? 3 tahun. Nah, habis pensiun selama 3 tahun tuh apa kegiatannya? Nganggur. Nganggur tuh ngapain aja di rumah? Ya cuman dengan istri Oh. Nah, istri apa kegiatannya? Dulu. sama nganggur. Jadi ngandelin pensiunan. Nah, dulu waktu Bapak kerja, istri apa kegiatannya? Nggak ada kegiatan Pak Haji. Oh, jadi kawin, istri nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Anak berapa? Anak 3. Anak 3. Pertama apa kegiatannya? Sekarang alhamdulillah jadi militer. Pangkatnya apa? Pangkatan Letnan 2. Letnan 2. Letnan 2. Dinas di mana? Di Bandung. Di Kodam. Oh, dia masukin dari secabah. Secaba. Secabah. Iya. Nah, sekarang nomor 2. Yang kedua baru lulus P3K kemarin. Oke. Nomor 3. Yang 3 jadi honor perawat di Rumah Sakit Gunung Jati. Oh, jadi di rumah Bapak sama siapa aja? Sama anak yang bontot yang belum berkeluarga sama ponakan. Oh, berempat. Adiknya istri. Nah, ini Anaknya. yang nonton RDAE siapa? Saya Apa yang tertarik dari ilmu RDAE kalau boleh tahu saya? banyak Pak Haji. Contoh. Contohnya, selama ini saya bingung. Apa bingungnya? Penghasilan di. Alhamdulillah Pak Haji. kelebihan Gusti Allah masih kita diparingi hidup. Bayar listrik bisa. Ya, tapi punten Pak Haji, kadang-kadang disuplai oleh anak. Anak yang nomor? Nomor pertama, kedua dan ketiga gitu. Tiga-tiganya menyuplai. Oh. Itulah alhamdulillah. Tapi kan kita kan berpikirnya gini Pak Haji punten, anak-anak kan sudah punya keluarga. Jadi satu mekanisasi mandiri Pak Haji. Segitunya aku miskin Pak Haji puntennya Pak Haji punten pisan. Warga kita teman-teman di desa kami itu Pak Haji mendukung saya untuk menjadikan kepala desa. Saya itu pensiunan, saya tunjukkan ATM-nya Pak Haji. Saking saya tuh jangan sampai mereka itu mendukung saya. Tuh, ATM saya. Ya banyak yang calon di sana yang gitu. Ya itu kan. Nah maka dari itu saya punya lihat di YouTube. Nah ini Pak Haji mantep banget gitu loh. Dan pada waktu itu Mas Pepen kan muncul di YouTube tuh. Mas Pepen memberikan nomor WA-nya gitu loh. Kalau ke Bogor kan jauh Pak Haji, satu jauh, kedua kan belum pernah ke sini jadi
istilah kata orang Cirebon taglak toglok ya kan pelanga plingo gitu loh, kendaraannya apa. Dengan Mas Pepen kita tuh sharing nanya-nanya lah Pak Haji gini-gini. Alhamdulillah hari ini kemarin ya nyampe di sini. Itu Pak Haji dengan ditemani Ibu Eni yang tadi satu travel dengan Ibu Haji Eni. Oh, yang tadi Indramayu. Betul. Yang cair 100 juta. Betul. Oh. Ngobrol dong. Ngobrol. Hah? Ya, travel blow on. Iya, Mas Pepen tuh, Pak Haji. Oh. Gitu loh. Oh, blow on travel. Kok Bapak bisa dapat nomor teleponnya Pepen? Ya kan ada di situ sih Pak Haji, di YouTube tuh di bawahnya tuh. Pernah promosi dia. Itulah. Promosi. Oh, pernah. Oh. Jadi saya ini ya barangkali ini lah petunjuk saya dari Allah untuk menemui Pak Haji. Gitu loh Pak Haji. Jadi kalau dibilang ya gimana ya Pak Haji ya, yang namanya juga istri. Istri ini keserang stroke Pak Haji. Stroke. Emang umurnya berapa? 57. 57. Saya 61, beliau 57. Selisih 3 tahun. Udah berapa tahun stroke? Dari mulai tahun, jadi gini kronologisnya Pak Haji. Tahun 2010 istri itu divonis oleh dokter tumor. Tumor batang otak. Operasi di kepala. Tahun 2010 Pak Haji. Tahun 2016-nya operasi lagi Pak Haji. Operasi apa? Sama, di posisi yang sama Pak Haji. Tengkorak. Bukan, jadi kepala. Tempurungnya nih, diceplok gitu. Oh, dicoplok. Maka dari itu ada tumornya di situ. Kata dokternya. Nah, setelah dioperasi tetap istri tuh masih stroke Pak Haji. Tangan kanan, kaki kanan tuh diseret. Gitu. Jadi gaji segitu ya ibal-ibalan buat berobat ya kita terima aja gitu. Jadi operasinya di mana? Di Cirebon, di Rumah Sakit Mitra. Pertama dan keduanya di Rumah Sakit Arja Binangun. Arja Binangun. Iya. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih, Bapak maksain ke RDAI apa hajatnya? Hajatnya Man, ambil Iman. Hajatnya apa Bapak maksain ke RDAI? Saya pengen menikmati hidup ini dalam keadaan tidak punya utang Pak Haji. Ya. Tidak terbebani oleh pinjaman. Emang utangnya Bapak berapa? Kalau secara tunai 400-an Pak Haji. Jaminannya apa? Ya SK pensiun. Oh iya. SK pensiun. Gitu loh. Jadi SK pensiun laku tuh 400 juta. Betul. Itu tuh apa nama itu Pak Haji? Top up apa itu? Jadi sudah kalau belum waktunya naik saya lagi, butuh tambahin lagi. Gitu. Jadi gedenya gede di situ. Ngambilnya paling 50, 40 gitu ngambilnya. Dapatnya sisa dari utang tuh Pak Haji. Gitu Pak Haji. Jadi dulu kerja di dinas apa? Di Kementerian Agama Pak Haji. Kementerian Agama di Kabupaten Cirebon bagian pendidikan atau di madrasahnya. Oh. Tapi aku bukan di guru Pak Haji, aku di TU-nya. Tata usaha. Tata usahanya. Gitu. Ya. Jadi sekarang Bapak datang ke RDAI hajatnya utang pengen lunas 400 juta. Di samping itu saya pengen menikmati sisa hidup dalam arti memberikan pelayan kepada masyarakat Pak Haji. Kayak gimana? Ya contoh Pak Haji, saya pengen jadi kepala desa Pak Haji. Kepala desa? Ya. Emang nggak capek Pak, dunia lagi. Kenapa nggak ke Allah aja? Justru itu Pak Haji, saya tuh pengen jadi masyarakat itu pengen mempunyai pemimpin atau sosok figur pemimpin yang melayani masyarakat Pak Haji. Jadi sisa hidup ini untuk masyarakat. Belum dibenci, emang nggak dibenci? Jadi kita sambil belajar yang 18 poin dari Pak Haji itu. Insya Allah dengan kita sholat, taubat, dengan walaupun kita tuh baru kali ini ketemu dengan Pak Haji lewat YouTube-nya gitu loh. Pengertian, nanya-nanya sharing dengan Ibu Eni dan Pak Mas Pepen. Gitu loh. Jadi gini Pak, kalau Bapak pengen hajatnya terkabul, kan hajatnya maksa, Bapak juga ibadahnya mesti maksa. Siap. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, wajib baca Quran 12 juz. Jadi kalau ya. Bapak belum baca Quran 12 juz, jangan sekali-kali magang lurah dulu. Oh gitu, jangan Pak, magang kepala desa. Ya. Ya iyalah. Nanti yang ada Bapak jadi tapi di demo, jadi tapi dikomplain. Betul. Capek lagi, umurnya Ya. jadi pendek pikiran. Betul Pak Haji. Harus umurnya panjang. Iya. Sampai 100
tahun baca Quran. Jadi kalau bapak baca Quran, kalau ada yang jahatin bapak pada mati. Begitu. Iya, Pak Bantu Haji. program pemerintah Pak, pengurangan penduduk. Gitu. Jadi kalau bapak baca Quran belum 12 juz, jangan sekali-kali magang lurah. Ya kan, Saya nggak setuju. konon katanya kan Pak Haji sesuai dengan perpanjangan kepala desa kan tahun 2027 Pak Haji. Ya makanya sekarang paksain baca Quran Siap. 12 juz, Siap. bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Iya, jadi Ya. kalau bapak belum baca Quran 12 juz, jangan sekali-kali magang lurah. Kenapa? Demo, Betul, iya. unjuk rasa, Iya, jadi betul. bapaknya pusing. Tapi kalau bapak baca Quran 12 juz, nggak ada gitu-gituan. Kalaupun ada yang jahatin bapak, langsung mati. Lumayan buat bantu program pemerintah. Ampunten Pak Haji, ampunten. Itu membaca 12 juz itu dalam seminggu atau sehari Pak Haji? Sehari, Sehari. dari jam 00 sampai matahari terbit. Ada gak? Itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kan baca Qurannya katam. Iya. Alhamdulillah, paginya dia baca Quran, malamnya baca Quran sampai pagi. Siangnya dia jadi saudagar. Jadi kalau belum baca Quran jangan dulu jadi saudagar. Yang ada malah minus. Baca Quran. Jadi baca Quran apa sih? Kunci segala kuncinya. Alhamdulillah. Jadi bapak paksain baca Quran. Jadi kalau bapak, Pak ada tamu, ntar dulu, temuin dulu, gue lagi baca Quran nih. Pak ada tamu, ntar dulu, gue mau tidur, ntar gue mau bangun jam 00 mau baca Quran. Tahajud ya. Iya, ini enggak, ngobrol aja sama tamu, Iya. ngobrol aja sama tetangga, sehingga tidurnya sampai jam 11, akhirnya nggak tidur. Tahajud enggak, baca Quran enggak. Janganlah, Siap. paksain baca Quran, paksain baca Quran, paksain. Nanti sama sholat taubat. Ya. Kayak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki. Cair 21 miliar. Jadi nanti bapak jadi kepala desa, uangnya ada. Amin. Percuma juga jadi kepala desa kalau nggak ada uangnya. Kalau yang miskin. ada diinye sama orang. Iya. Itu. Kalau bisa bapak harus kaya raya. Walaupun jadi lurah tapi mobilnya Hummer. Walaupun lurah jadi pakai Robicon. Ini lurah pakai motor. Apaan tuh motor? Enggak. Mesti mobil Robicon. Lurah harus jadi pakai mobil Robicon. Jadi gadinya sama warganya. Gitu. Sekarang kan enggak. Warganya lebih kaya daripada bapak. Yopo, nggak mau saya. Ya benar. Paksain sholat taubat. Paksain sholat taubat. Paksain kayak Pak Nasrullah. Nah, ketiga, bapak paksain mau nggak mau jalanin ilmunya Allah ini ikhlas semata karena Allah. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya artinya wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidupku matiku ikhlas semata karena Allah. Kebanyakan kita enggak. Saya baca Quran 12 juz biar jadi lurah. Saya baca Quran 12 juz biar hutangnya lunas. Saya sholat tobat biar jadi lurah. Saya sholat tobat biar utangnya lunas. Nah, nggak boleh. Ya. Harus wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidupku matiku ibadahku ikhlas semata karena Allah. Iya. Kebanyakan orang enggak kan? Iya. Karena dunia. Betul. Nggak mau. Capek bos. Betul. Lo udah waktunya baca Quran ngurusin penduduk aja. Udah waktunya baca Quran, udah waktunya sholat taubat ngurusin penduduk aja. Udah paksain dulu. Iya. Terus apa lagi? Ini Pak Haji, istri saya kan stroke Pak Haji. Oh pakai belut, beli belut, Belut. belut lindung, Ya. dipecutin di bagian yang stroke. 9 kali pecut, sehari 3 kali. Umur ibu berapa? 57. Selama 57 hari nanti normal sembuh. Pakai belut. Pakai belut sama nanti kan dikasih centong sama saya. Ya. Dicentongin. Sama digosok pakai celana dalam bapak. Siap. Jadi bapak pakai celana dalam bapak yang bekas digosok. Kedua, ketiga, terakhir. Cebok alat kelamin bapak. Bangun tidur sebelum pipis cebok alat kelamin bapak. Air cebokannya buat minum ibu. Bikin teh, bikin kopi, bikin air minum. Sama buat masak nasi. Sama buat nyayur buat nyayur. Rendang, opor, gulai, sayur bening. Iya. Pakai air cebokan alat kelamin bapak. Selama 57 hari. Nanti dia normal sembuh. Kayak orang gak sakit. Cebok alat kelamin bapak, air cebokannya
buat minum, buat makan, buat bikin sayur, buat bikin apa aja yang masuk ke dalam perutnya ibu, udah nanti normal selama 57 hari. Ada lagi? Sepertinya cukup Pak Haji. Boleh ajarin nyentongin duit 10 miliar buat pagangan lurah. Ya. Liatin caranya. Nyalon lurah ini. Buat nyalon lurah cair 10 miliar. Pegang begini. Ya. Ini ada foto yang ganteng-ganteng. Ya. Ada yang cantik-cantik. Siap. Senyum. Bergembira pokoknya Bergembira. ya. Nggak boleh sedih. Oke. Lupa. Nah, dengan penuh keyakinan mengharap ikhlas karena Allah semata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Panggil ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening. Ya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Ya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Habis sholat, bagus. Sholat wajib. Sholat wajib, tapi Habis subuh, jangan di masjid. duhur, asar, maghrib, isya. Nah, Nah terakhir Bapak meditasi. Bapak meditasi duduk di sajadah sebelum sholat selesai. Bapak merem matanya. Bayangin duit masuk 10M, duit masuk 10M. Namanya meditasi. Nanti Bapak lihat di YouTube meditasi. Bayangin tuh. Masuk dah 10 miliar. Pasti. Alhamdulillah Pak. Saya lihat Bapak bahan ada duit ada. Ibu juga sehat ya Bu ya. Bisa dampingin Pak Lurah ya. Jadi Bu Lurah ya. Iya. Jadi nanti dipecut pakai belut. Cebok alat kelamin Bapak. Diminumin ke istri selama 57 hari. Masak nasi. Minum. Sayur. Buat bikin agar-agar, bikin puding. Udah sembuh. Harus sembuh ya Bu. Amin. Iya nanti dampingin Bapak. Bulurah mana bulurah? Potong pita Bu. Nah potong pita. Gitu. Kalau bapaknya gagah, ibu harus cantik. Iya. Mosok gagah. Kalau perempuan nggak gagah lah, cantik. Oke. Sip, cair 10M ya. Amin. Pasti ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ini Haji Marco. Iya, ketemu di masjid deh. Oh iya, terkabul ya. Ya. Yang bahasa Kang Bawi, bahasa Kang Bawi Kang.